semuanya, perkenalkan nama aku Lia. Dalam video kali ini aku ingin mengulas sebuah novel yang telah aku baca sebelumnya. Novel apa itu? Kalian penasaran ya? Oke ini dia novelnya. Nah, novel judul apa novelnya sih? Nah, novel ini berjudul Uphobia. Ditulis oleh Alia Rati, diterbitkan oleh Kubus Media. Ada berapa sih tebal novel ini? Nah, tebal novel ini ada 289 halaman. Diterbitkan pada tahun 2021. Ini aku punya edisi pertama, cetakan pertama. Terus aku juga dapat tanda tangannya loh, ini dia. Ini nah tuh tanda tangan dari penulisnya, dari Kak Alia Ranti. Nah, novel ini menceritakan tentang apa sih? Nah, Uphobia itu adalah novel fiksi remaja, membahas tentang keluarga, persahabatan, dan juga kisah romansa di masa SMA. Menceritakan tentang tokoh Vanya Aurelia sebagai tokoh utama. Dia itu adalah seorang gadis yang berumur 17 tahun. Di usia mudanya nih ya, Vanya itu telah menjadi seorang selebgram yang cukup terkenal. Dia itu terkenal berkat konten-kontennya itu konten make up dan juga fashion. Dia juga memiliki banyak pengikut di akun Instagramnya, sehingga dia bisa menjadi seorang selebgram. Nah, mungkin karena dia cantik dan kecantikan yang dimilikinya itu ya, dia tuh sudah diakui oleh semua teman-temannya yang berada di sekolah. Itu adalah sekolah SMA dan Delian. Cantik dan terkenal mungkin adalah impian banyak orang. Mungkin banyak orang menganggap, wow, kalau hidupannya itu sempurna dia tuh. Nah, padahal nih ya, di balik semua kebahagiaan dan keceriaan yang pernah Vanya tampilkan itu menyimpan banyak luka dan juga kesedihan yang tidak pernah ia tampilkan di sosial medianya. Itu hanya memendamnya sendiri tanpa pernah mengumbarnya kayak gitu. Terus ada tokoh apa lagi? Nah, di sini juga ada Regan Aditama. Dia itu adalah siswa kelas 12 IPS 2. Dia itu ketua organisasi renang di SMA Dandelion, SMA yang sama dengan Vanya. Itu digambar sebagai cowok yang misterius dan dengan segala rahasianya. Regan itu ganteng sih ya, tapi sikapnya tuh kurang baik. Dia tuh judes, terus cuek, terus tatapannya tuh gimana ya, kayak mengintimidasi gitu dengan orang lain. Itu bahkan bersikap dingin terhadap semua perempuan yang mendekatinya. Dan juga nih ya, Regan itu adalah salah satu cowok yang tidak tertarik dengan kecantikan Vanya. Padahal nih ya, kalau diceritakan banyak cowok-cowok di SMA dan Delian itu yang suka dengan Vanya dan ingin Vanya itu menjadi pacarnya. Terus juga nih ya, Regan itu entah kenapa dia tuh suka marah-marah sama Vanya kalau Vanya itu mendekatinya. Nah, tapi nih ya, Regan itu adalah cowok yang ingin Vanya taklukkan. Karena itu Vanya ingin membuktikan kepada sahabatnya itu Yori dan juga Gita kalau semua cowok itu bakalan takluk dengan kecantikan yang dimiliki oleh Vanya. Bahkan ini ya, seorang Regan yang terkenal dingin terhadap perempuan. Lalu di sini juga ada menceritakan tentang teman-teman Regan, yaitu bernama Alistair, Gara, Doni dan juga Rehan. Mereka itu adalah teman-temannya si Regan. Alistair itu digambarkan sebagai cowok playboy. Dia tuh suka mendekati banyak perempuan di SMA dan Delian, suka kayak kasih harapan gitu ke banyak cewek. Lalu ada lagi nih tokoh Gara. Nah, Gara itu sayangnya dia tuh budak cinta akut gitu. Dia tuh gimana ya, terlalu cinta sama Gita. Nah, bahasanya tuh nggak jauh, kalau Gita tenang, Gita tenang, Gita. Nah, lalu juga ada Doni. Nah, Doni itu cowok dengan logat bahasa Batak yang khas gitu. Kalau dia bicara itu di novel nih kayak ada dialek bahasa Batak gitu. Terus juga dia tuh orangnya kayak kocak, lucu, dia kayak humor segitu. Nah, terus ada juga Rehan. Nah, Rehan itu cowok yang dengan logat bahasa Sunda yang khas. Dia tuh tipe gimana ya, cowok rumahan gitu, nggak terlalu banyak main. Nah, orangnya tuh digambarin polos. Terus sampai kadang-kadang sikap polos tuh gimana ya, bikin kesel kadang, kayak cara dia mikirnya tuh lama. Nah, terus yang pasti dia kalau di setiap percakapan dia tuh kayak selalu bawa mamanya. Kata mamaku bilang gini. Terus intinya
kalau setiap percakapan dengan teman-teman itu dia nggak jauh-jauh, pasti dia bawa nama mamanya. Nah, Doni sama Rehan tuh sering banget terjadi adu mulut, tapi itu bagian yang menurutku lucu, terus kayak bikin aku ketawa dalam setiap percakapan, dan juga adu mulut mereka itu kocak sih. Nah, ketika aku membaca novel ini tuh aku tuh merasakan gimana ya, rasa senang tapi juga sedih, kayak rasanya tuh simbang antara rasa senang dan juga rasa sedih. Terus aku juga suka nih ya sama tema yang diangkat novel ini, karena dari banyaknya novel fiksi remaja yang telah aku baca, novel ini tuh berbeda dari kebanyakan cerita fiksi remaja lainnya. Walaupun mungkin ya mengangkat tema tuh sama tentang anak SMA, tapi menurutku ada bagian yang benar-benar unik dan menarik. Dan juga awalnya di cerita ini, awal-awal tuh ya, waktu aku baca nggak ada kelihatan kayak konfliknya tuh, konflik utamanya tuh belum kelihatan, masih kayak biasa aja, masih kayak alur biasa, masih nggak ada konfliknya. Terus pas bagian pertengahan ya, baru kayak kelihatan konfliknya gitu. Nah, menurutku kalau untuk cerita anak SMA nih ya, novel ini tuh nggak terlalu ringan, tapi malah menurutku novel ini tuh agak berat bahasannya. Karena kenapa? Karena di novel itu membahas tentang konflik keluarga, ya, konflik keluarga, tentang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang mungkin jadi sesuatu yang menarik. Nggak hanya mungkin kayak kebanyakan kalau novel SMA atau novel remaja tuh lebih bahas kayak tentang persekolahan, sahabat, dan juga kisah percintaan, tapi di novel ini juga lebih ditekankan membahas tentang kisah keluarganya, keluarga Vannya. Nah, tapi yang aku suka juga ini dari novel itu, penulis itu kayak menceritakan novel ini dengan pembawaan kayak cerita tuh buat mudah dipahami. Jadi seakan-akan nggak berat banget, terus kita tuh jadi pembaca dibuat mudah untuk memahaminya. Nah, waktu aku baca novel itu emang sih alurnya tuh tidak membosankan, dan kayak waktu aku baca tuh kayak mau lanjut terus buat baca kalau aku tuh harus selesai sama baca novel ini. Yang paling aku suka tuh plot twistnya, itu kejutan dalam novel ini, karena aku tuh suka ya gimana ya, plot twistnya tuh bener-bener halus, dan aku tuh bakal nggak pernah nyangka kalau itu akan menjadi sebuah yang hal menarik ya, yang kejutan yang ada dalam novel ini, yang membuat aku bahkan wow, aku tuh bener-bener kayak takjub dengan plot twistnya. Aku tuh nggak pernah kepikiran kalau bakalan seperti itu. Nah, apalagi nih ya, kalau ternyata ada sebuah rahasia yang Regan simpan tentang Vannya, terus ada juga fakta sebenarnya tentang siapa itu sosok Vannya. Terus untuk karakter para tokoh itu aku suka karena mereka tuh benar-benar punya ciri khas tersendiri, dan kayak gimana ya, karakter mereka tuh kayak benar-benar hidup, dan itu benar-benar menjadi suatu hal yang aku senangi. Karena gimana, jadi tokohnya tuh kayak benar-benar punya karakteristik mereka tersendiri. Nah, terus juga nih ya, karakter positif yang aku suka dari Vannya ini, walaupun ya dia tuh sering menerima komentar-komentar dari para pengikutnya ya, netizen gitu ya. Walaupun komentar mereka tuh lebih ke arah menghujat, negatif, terus tapi aku suka tuh Vannya tuh tetap semangat untuk membuat konten-kontennya, konten-konten endorse dan juga ya promosi seperti itu. Aku juga suka nih ya, Vannya tuh juga sosok yang dia tuh kuat, dia tuh kayak nggak pernah mau menunjukkan ke orang lain betapa sedihnya, betapa kayak kalau hidupnya tuh nggak sesempurna yang mereka lihat di sosial media. Nah, dia tuh selalu menunjukkan kalau ini aku tuh baik-baik aja di hadapan para publik, ya publik di sosial media dan juga di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dia tidak ingin menunjukkan kalau betapa rapuhnya dia, betapa sedihnya dia. Nah, dan sebenarnya Van ini ada juga sisi buruknya. Sisi buruknya tuh adalah dia tuh suka mempermainkan para cowok, dan juga menurutku dia tuh terlalu ambius banget sih, sampai kayak dia tuh kayak apa ya, menyakiti dirinya. Dia karena terlalu ambisius, terlalu pekerja keras, sampai itu kayak tidak memperdulikan dengan dirinya sendiri loh.
Dan aku ya kurang suka dia tuh terlalu meremehkan cowok, suka nyakitin cowok, suka mainin cowok. Nah kalau karakter Regan itu gimana ya, dia tuh kayak susah ditebak gitu, masih kayak misterius. Nah pasti ya dia tuh kayak cuek, judes, terus dia juga ya suka marah-marah seperti itulah. Terus aku juga suka di novel ini tuh sama tokoh Doni dan juga Rehan. Kenapa? Karena setiap perdebatan yang terjadi di antara mereka dua itu benar-benar kayak menghibur aku, lucu banget. Dan jadi setiap perdebatan mereka itu bikin aku ketawa selama baca novel ini. Terus untuk konflik di novel ini tuh juga diselesaikan benar-benar tuntas sampai selesai. Intinya kayak setiap permasalahannya tuh jalan keluarnya tuh juga benar-benar selesai. Jadi nggak ada gimana ya, konfliknya tuh kayak menggantung gitu, nggak, dia benar-benar diselesaikan secara tuntas. Nah untuk ending novel ini tuh aku benar-benar puas banget karena semua itu mendapatkan kejelasan, kecuali kejelasan tentang hubungan Gita sama Gara. Aku kayak bingung sih sama mereka, gimana hubungan mereka gitu. Nah sedikit spoiler tentang ending novel ini, endingnya happy ending, jadi berakhir bahagia, itu yang aku suka juga. Kalian bisa lihat nih ya, untuk sampul bukunya nih aku juga suka karena bener-bener lucu dan unik sih, cantik. Lihat tuh, ada bener-bener kayak novel tuh kayak sampul itu menggambarkan sosok fannya ya, fannya yang endorse, jadi selebgram yang endorse makanan, juga make up, fashion gitu. Nah dan yang aku juga suka nih ya selama baca novel ini tuh, aku juga bener-bener baper banget sama Regan dan Vanya. Kenapa ya? Karena kan waktu di novel itu Vanya bilang ya kalau dia tuh ingin menaklukkan Regan tuh hanya ingin membuktikan ya kepada sahabat-sahabatnya kalau semua cowok tuh bisa dia taklukkan tanpa dia benar-benar merasa jatuh cinta. Tapi ternyata sama Regan beda, dia ternyata Vanya yang bener-bener takluk sama Regan dan Vanya yang bener-bener lulus sama Regan. Dia tuh malah bener-bener jatuh cinta sama Regan. Dia yang bener-bener malah jatuh cinta dan tertarik dengan Regan. Ya awalnya tuh mau ngejar-ngejar Regan tuh sebagai gimana ya, mainan doang, tapi ternyata dia bener-bener suka sama Regan. Terus ketipan di novel ini yang aku suka tuh ada di halaman 49. Ceritanya tentang terkadang orang yang begitu kuat adalah hanya ingin menutupi lukanya dalam-dalam. Terus kutipan kedua nih yang aku suka tuh ada di halaman di 76, tentang kadang tuh ya kita harus memendam masalah kita sendiri, karena nggak semua orang mau peduli tentang apa yang benar-benar kita rasain. Oke, nah terus mungkin dari kalian apa sih hikmahnya baca novel ini, apa pesan moralnya? Menurutku pesan moralnya ini gimana ya, kalau kita tuh harus menjadi benar-benar sosok yang kuat, sosok yang nggak pernah patah semangatnya, nggak pernah menyerah untuk apa ya, nggak pernah menyerah walaupun gimana pun keadaan kita, walaupun itu kita harus tetap benar-benar kuat, dan juga kita harus benar-benar bersyukur atas kehidupan kita. Karena kenapa ya, gimana pun kehidupan kita ya kita juga kan yang menjalaninya. Jadi tuh kita tuh harus benar-benar kuat dan kita harus berjuang benar-benar untuk kehidupan kita, dan juga kita harus bersyukur untuk kehidupan kita. Oke, jangan pernah untuk pantang menyerah. Moral lainnya yang ingin disampaikan di novel ini tuh mungkin ya kalau yang aku tangkap sih kayak gimana ya, walaupun ada orang yang berbuat jahat ke kita, menjelek-jelekan diri kita, menghina diri kita, kita tetap harus sabar. Terus jangan pernah kita tuh mau menghina balik, memberikannya ejekan balik ke mereka. Kita harus benar-benar sabar dan tabah gitu. Itu salah satu hal yang bagus sih, kayak gimana ya, mengontrol emosi kita. Nah itu dia tadi ulasan novel yang telah aku baca, yaitu novel Uluphobia ini novel. Nah sekian dulu ulasan novel dari aku, semoga kita dapat berjumpa di ulasan novel-novel yang lainnya. Oke, sampai jumpa semuanya, dadah.